Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our seventh meeting, and we are going to discuss grammar review and also reading exercises. Jadi materi-materi atau soal-soal dalam TOEIC itu juga banyak tersisipkan materi tentang grammar. Nah, kita akan mereview sedikit tentang grammar di sini. Kemudian sekaligus latihannya. Oke, present simple and present continuous. Nah, present simple itu kita akan membahas present simple dan present continuous. Present simple itu adalah simple present ya, atau kalimat yang sederhana dengan penanda waktu sekarang atau ya saat ini. Sementara present continuous saat ini tapi tidak sederhana, mengharuskan bahwa artinya adalah sedang terjadi. Nah, present simple itu untuk menyatakan sebuah rutinitas. Routines, sesuatu yang terjadwal, repeated action or event, sesuatu yang diulang-ulang. Contohnya begini. They often play volleyball on Saturday. Oke, itu contohnya seperti itu. Sementara present continuous, things happening at the moment of speaking. Untuk menyatakan sesuatu sedang terjadi ketika sedang berbicara itu sendiri. Oke, contohnya, they are playing volleyball on the beach. It means when someone is speaking this sentence, they are playing volleyball. Mereka sedang dalam aktivitas tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, present simple itu untuk menunjukkan permanent situation atau general fact. Fakta yang umum. Contohnya, Jeremy lives in Australia. Situasi yang permanen atau yang ya tetap gitu ya. Sementara present continuous itu menyatakan temporary situation or current projects. Untuk sesuatu yang temporal. Contohnya, I'm staying at the Park Hotel. Saya sedang tinggal di Park Hotel. Tapi tinggal di hotel kan tidak selamanya. And then simple present juga digunakan untuk future action or events based on official calendars, timetables, and programs. Contohnya, the plane leaves Geneva at 10:30. Sementara present continuous, it is used to show fixed future arrangement. Untuk menyatakan, mengungkapkan ya rencana yang fix di masa yang akan datang, yang biasanya bersifat personal. Misalnya, he is having dinner with Linda on Tuesday. And then, present simple is often used also with time expression like never, rarely, hardly, ever, sometime, often, usually, always. Itu adverb dari present simple. Sementara present continuous biasanya ada penanda waktunya adalah now, at the moment, at present, or currently. Tuh ya. Kemudian tuh, oke. Nah, ini contohnya begini nih. I play. Saya bermain. Kalau continuous, I'm playing. She plays. She is playing. Kan begitu. Do I play? Do you play? Does she play? Am I playing? Are you playing? Is she playing? Ini contoh kalimatnya ya, penggunaan formulanya. I don't play. Saya tidak bermain. They don't play. She doesn't play. Dia tidak bermain. I'm not playing. You are not playing. They are not playing. She is not playing. Dia sedang tidak bermain. Artinya yang ini sederhana saja. Sementara yang sebelahnya itu untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi. Look at the exercise. Exercise 1. Don't forget your umbrella. It often blah 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 in London. Nah, berarti yang mana? Alpha, jelas. It often rains in London. Kemudian contoh yang nomor 2. Marcus blah 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 all our meetings. Marcus. Yang mana nih? Marcus itu kan satu orang. Berarti B ya. Marcus usually attends our meeting. Kenapa yang A salah? Ya karena tidak ada kata kerjanya ya. Marcus all our meeting. Harus ada attends. Kenapa yang C salah? Attendnya nggak ada S-nya. Sementara harusnya kan di sini lihat.
Kalau she, he, it harus ada s-nya nih di kata kerjanya. Nomor 3 ya. I blah 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 the bus this week because my car broke down yesterday. This week berarti I'm taking bus. I'm taking the bus. Saya naik bus minggu ini. Ya, temporal. Sedang naik bus. Minggu ini saja. Gitu ya. Oke. Selanjutnya. Past simple and present perfect. Present perfect. Nah, apa nih? Apa bedanya simple past tense dan present perfect? Past tense atau simple past gitu ya, itu untuk menunjukkan completed action in the past, sesuatu yang sudah sesuatu yang terjadi di masa lalu, artinya sudah tidak terjadi lagi. Contohnya, did you get my message? He refused to lend me his car. He refused to lend me his car. Dia tidak meminjamkan mobilnya kepadaku. Ya, itu terjadi di masa lalu. Sementara present perfect itu to discuss, it focuses on the present result of the past action or recent event. Itu fokus terhadap hasil yang ada di masa sekarang dari kegiatan di masa lalu atau yang baru-baru ini. Look, my cup is empty. Lihatlah, gelas saya kosong. Somebody has drunk my tea. Seseorang pasti telah meminum teh saya. Jadi fokusnya itu terhadap kegiatannya, bukan waktunya. Waktunya ya sekarang-sekarang ini. Yang kedua, catatannya adalah often used with expression referring to specific time period in the past. Itu simple past tense ya, biasanya waktunya yang spesifik. Contohnya, I went to China 3 years ago. Nah, ini waktunya spesifik. I sent him a letter last week. Sementara, present perfect, it refers to situation or actions in time up to now. Sementara untuk present perfect itu mengacu kepada situasi atau kegiatan yang dalam waktu sampai sekarang. Contohnya, I have interviewed 3 applicants this week. Sampai minggu ini saya telah menginterview 3 pelamar. Artinya dia masih akan menginterview lagi. Yang selanjutnya, situation or action that began in the past and still continue. Situasi atau kegiatan yang dimulai di masa lalu dan masih berjalan sampai sekarang. Contohnya, she has been ill for 2 weeks. Dia sudah sakit selama 2 minggu. Artinya sampai sekarang belum sembuh. Nah, kemudian adverb of time-nya itu ada yesterday untuk yang past tense ya. Yesterday, last week, last month, bla 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 ago, gitu ya. It's time, bla bla bla. Sementara untuk yang present perfect itu ever, never, so far, how long, for, since, already, yet, this is the first time, bla bla bla. Polanya adalah untuk yang simple past tense itu subject plus verb 2. Ya ini ya, I played, did I play, did you play? Okay, I didn't play, you don't play, you didn't play. Sementara untuk yang present perfect itu subject plus have plus verb 3. Contohnya, I have played. Untuk I, you, we, they itu menggunakan have. Sementara untuk she, he, it itu untuk menggunakan has. Oke, kita lihat contohnya. Exercise kedua. He blah 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 a new job 2 weeks ago. Ya, artinya ini berarti he found a new job 2 weeks ago. Alpha. Simple present. It is the best movie I have ever seen. Nah, ini yang Charlie jawabannya. Oke, sisanya boleh kalian buat latihan-latihan. Oke, selanjutnya adalah past continuous. Kegunaannya apa past continuous? First, to give background details. Contohnya, she was alone at the bus stop. It was raining. The wind was blowing. Nah, contohnya itu ya, it was raining. The wind was blowing. Sedang tapi di masa lalu. And then, the repeated past habit or action. Untuk menyatakan sesuatu yang selalu diulang-ulang. Atau kebiasaan di masa lalu. She was always complaining about the weather. Dia selalu saja complain dulu tentang cuaca. Yang ketiga, to refer to action or situation in progress at and around a particular time in the past. Untuk menyatakan sesuatu kegiatan atau situasi pada waktu yang
spesifik di masa lalu dan sesuatu situasi atau kegiatan tersebut itu sedang terjadi tapi di masa lalu. Contohnya, at 10:30 he was attending a meeting. Pada jam 10.30 dia sedang menghadiri rapat. Kemudian, past simple and past continuous are sometimes used together in a sentence. The verb in the past continuous expresses an action in progress interrupted by another action in the past simple. Biasanya, simple past tense dan past continuous itu digunakan bersama-sama dalam sebuah kalimat. Nah, past continuous digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi di masa lalu tentunya. Sementara simple past tense itu menyatakan sesuatu yang menginterupsi kegiatan yang dalam progres. Contohnya, we were just leaving the room when the phone rang. Kita baru saja sedang meninggalkan ruangan ketika teleponnya berdering. Nah, formulanya adalah subjek tambah was atau were tergantung subjeknya ya, tambah verb ing. I, he, she, it menggunakan was, you, we, they menggunakan were. Untuk negatifnya tinggal ditambahkan not ya. Kemudian, selanjutnya ada present perfect continuous. Activities, the use of present perfect continuous is first, to show activities or situation which began in the past and are still continuing. Untuk menunjukkan sesuatu atau situasi atau kegiatan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Biasanya berkaitan dengan durasi. Contohnya, I have been waiting for him since lunchtime. Saya sudah menunggu dia dari semenjak waktu makan siang dan sekarang pun masih menunggu. The present result of completed or recently completed action. Itu contoh untuk kegunaan yang kedua. Hasil sekarang ya dari kegiatan yang selesai di masa lalu. Contohnya, I have been working all day. That is why I'm exhausted now. Begitu contohnya. The continuous form of the present perfect cannot be used with stative verbs. Verbs expressing states and not action. Nah, untuk continuous ya, bentuk continuous dari present perfect itu tidak bisa untuk digunakan sebagai stative verb. Stative verb itu contohnya ada apa misalnya? Do know, like, want, seem, ya, doubt, itu tidak bisa. Yang menyatakan statif yang tidak ada kegiatannya, stative verb namanya. I have known about it since January. Ya, tidak bisa I have been knowing, nggak boleh. Oke, kemudian expressions of time-nya biasanya all day, for years, so for the last few years, for, since, etc. Formatnya adalah subject plus have or has plus been plus ing. I, you, we, they menggunakan have, she, he, it menggunakan has. Gitu ya. Kemudian untuk negatifnya tinggal tambahkan not setelah have atau has. I haven't been playing. She hasn't been playing. Oke, selanjutnya past perfect. The use of past perfect is to refer to completed situation or event that happened before a particular time in the past or before other events in the past. Jadi past perfect itu digunakan untuk mengungkapkan sebuah situasi yang terjadi, misalnya yang pertama, sebelum waktu tertentu di masa lalu atau sebelum kegiatan yang lain di masa lalu. Contohnya, by 10 o'clock she had already typed all the letters. Ketika jam 10 kemarin ini atau kapan di masa lalu, dia telah menyelesaikan mengetik suratnya. Atau contoh yang nomor 2, when the police arrived, the burglars had already left. Ketika polisi tiba, burglars sudah pergi. Penjahat itu sudah pergi ya. Nah, itu contohnya. Often used in reported speech structures. Contohnya, she asked me if I had done it. And in the third conditionals, if you had asked me, I would have told you. Itu contohnya. Oke, selanjutnya adalah time expression yang digunakan. Lihat di sini. Ada after, once, by, already, or just. Rumusnya adalah subject plus had plus verb 3. Apapun subjeknya, auxiliary-nya pakai had.
Jika kalimat tanya ya tinggal dibalik. Had plus subject plus verb 3. Untuk negatif, subject plus had plus not plus verb 3. Oke, contohnya exercise nomor 3. This photograph blah 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 by my wife. By this photograph blah 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 by my wife. Harusnya yang B ya, was taken by my wife. Foto ini diambil oleh istri saya. This is the first time he have blah 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 a horse. This is the first time he has ridden a horse. Dia ini adalah pertama kalinya dia menaiki sebuah atau seekor kuda. Oke, 3 sampai selanjutnya boleh untuk latihan ya. Kalian bisa menggunakan kamus ataupun menggunakan media lainnya untuk mensupport latihan teman-teman. Soal-soal ini secara random saya akan teskan di dalam ujian tengah semester nanti. And then the next one is future tense. Atau ya future tense ya. Tense is simple future, past future dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya gampang sekali untuk menyatakan future tense ya. Fungsinya apa? To show future facts or prediction. Contohnya, he will be away for 5 days. Production cost will increase by 3% next year. Ongkos produksi akan meningkat 3% tahun depan. Oke, gampang saja. Cara membuatnya adalah will ditambah infinitive without to. Will go, will do, will study, will eat, will buy, will bla bla bla. Atau untuk menyatakan immediate decision. A decision made at the moment of speaking. Sebuah keputusan yang dilakukan ketika momen dia berkata, I forgot my wallet, I haven't got any money. Don't worry, I lend you some. Aduh, saya lupa ketinggalan dompet. Oh, gak usah khawatir, saya akan meminjamkanmu. Will is replaced by present simple after the following words. When, while, before, after, as soon as, until, until. Caranya begitu. Itu yang pakai will ya. Ada 2 jenis ya. Kemudian yang kedua bisa pakai be going to. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah to show future intention or plans. Untuk menyatakan niat di masa yang akan datang. Biasanya sudah terurut atau teratur ini ya. Sudah direncanakan. Decision made before the moment of the speaking. Sebuah keputusan yang dilakukan sebelum dia berkata. Jadi sudah direncanakan sebelumnya. Contohnya, why are you turning on the radio? I'm going to listen to some music. Oke. Itu yang pertama ya. Yang kedua, to show future events whose cause is evident or can be seen now. Untuk menyatakan kejadian di masa lalu yang buktinya itu bisa dilihat sekarang. Contohnya, my daughter is not feeling well. I think she's going to be sick. Wah, anak saya sepertinya nggak enak badan. Saya kira dia akan sakit. Tuh, yang ketiga, bisa juga menggunakan present continuous misalnya. Fake future arrangement. Untuk masa yang akan datang tapi yang sudah sangat yakin pasti. Contohnya, she is seeing her sister next week. Nah, kemudian bisa pakai simple present untuk menyatakan timetable, programs, dan lain sebagainya. The train arrives in London at 6. Walaupun sekarang belum jam 6. Harusnya kan pakai future. Tapi karena ini sudah pasti, maka kalian bisa menggunakan present simple. Okay, look at the exercise. Your suitcase look very heavy. I will help you carry them. Ini yang alpha. Kenapa jawabannya yang A? Ya karena ini spontaneous situation. Look at number 2. What blah 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 this summer? What are you doing? Apa yang akan kamu kerjakan? Ya. Minggu this summer. Terus, it is Louisa's birthday today. I know. Blah 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 some flowers for her. Ya jelas jawabannya yang A ya karena dia sudah tahu bahwa akan ada ulang tahun seseorang temannya, maka dia merencanakan untuk membeli. Ya, jadi pakainya I'm going to buy bukan I buy bukan I will buy. Nah, silakan sisanya dikerjakan ya. Oke. Selanjutnya conditionals. Conditional sentence. Conditionals itu artinya pengandaian. Conditional sentence itu pengandaian. Pengandaian itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama zero conditional.
Zero conditional itu ya tidak ada pengandaian ya, pengandaian yang nol. Things that are always true. Nah, itu untuk menyatakan sesuatu yang selalu benar atau general fact. Contohnya, if prices increase, people consume less. Jika harga naik, maka orang-orang akan berkurang konsumsinya. Ya jelas ini ya. Oke, atau jika saya memegang api, saya akan terbakar. Ya jelas, itu namanya zero conditional. Rumusnya adalah if plus present tense, present tense. Contohnya, if prices increase, people consume less. Yang kedua, first conditional. First conditional itu untuk mengungkapkan apa? Untuk mengungkapkan things that may happen in the future and their probable result. Sebuah kemungkinan. Contohnya, if I miss the bus, I will take a taxi. Jika saya ketinggalan bus, saya akan pakai taksi. Ketinggalan nggak? Ya, belum tentu karena kejadiannya belum. Yang kedua adalah second conditional. Hypothetical present or future situation or action. Things that are impossible or unlikely to happen. Nah, sesuatu ya, yang kedua itu adalah ketidakmungkinan. Contohnya, if I had his number, I would call him. Jika saya punya nomornya, saya akan menelponnya. Faktanya dia punya atau tidak? Ya, tidak punya. Rumusnya adalah if plus simple plus past simple, kemudian subject plus would atau could atau might plus infinitive. Contohnya itu tadi ya, if I had his number, I would call him. Kemudian yang selanjutnya adalah the third conditional. Conditional tipe ketiga. A past situation and action and the result they may have had. Ya ini benar berandai-andai ya. Ini ke sebuah kepastian yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Contohnya, if I had follow his advice, I have saved time. Jika saya dulu mengikuti nasihatnya, saya akan menghemat waktu. Faktanya dia menghemat atau tidak? Ya jelas tidak, karena sudah lewat. If plus past perfect, subject, would, could, might, plus have plus past participle. Ini contohnya. Oke, exercise 5. Contohnya nomor 1. My parents will get worried if I blah 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 them this evening. If I don't call. Itu ya, ini kemungkinan. If you didn't watch TV so often, you blah 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 better result at school. You would get. Jika kamu tidak, berarti you would get. Gitu. Nah, selanjutnya gerund and infinitive. Gerund itu gampangnya adalah kata kerja yang terbentuk dari kata gerund adalah kata benda yang terbentuk dari kata kerja ditambahin ing. Admit, admitting, enjoy, enjoying. Sementara infinitive itu bentuk to gitu ya. Misalnya to afford, to appear, dan lain sebagainya. Nah, main verbs followed by ing or to infinitive changes in meaning. Oke, nah ini hafalan ya teman-teman. Contohnya remember, she remember locking. She remembers that she did it. Itu artinya. Tapi kalau she remembered to lock the door, she remembered that she had to do it and then she did it. Itu bedanya. Nah, ini beberapa kata kerja. Ada remember, forget, stop, regret, try. Yang kalau diikuti oleh ing atau to, walaupun kata-katanya hampir sama, itu memiliki arti yang berbeda. Forget misalnya, she will never forget visiting Egypt. Her trip to Egypt will always. I will not forget to call you. I will definitely call you. Itu bedanya di sana. Stop. Ini juga berbeda. When the phone rang, stop reading his newspaper. Artinya, he was reading newspaper and he stopped because he wanted to answer the phone. Tapi, he stopped to make a phone call. Artinya, he stopped doing what he was doing in order to make phone call. Regret and try. Kalian baca sendiri ya. Okay. This is the end of the video. Thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.